Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidzah wal qiyayat, wabil khusus Raisul Majlis, Ketua Majelis dari PPH, para pencari hidayah, Al-Mukhtaram Al-Hajj Al-Qiyai Ustadz Ali Mustafa Al-Hafiz, dan yang saya hormati para asatidzah yang ada di samping kanan dan kiri saya, yang saya tidak sebutkan karena memang saya belum kenalan. Insyaallah di sini kita kenalan, jadi saya bisa sebutkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya dan Allah muliakan hidupnya dan Allah beri manfaat ilmunya. Amin ya rabbal. Dan juga yang saya hormati para hadirin, para hadirat, wabil khusus para panitia yang menyebabkan terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak bubarkan dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayahnya kepada kita. Amin ya rabbal. Amin. Ini penceramahnya udah datang kali. Ya, itu benar. Alhamdulillah. Ya, jadi saya menambal yang bolong dikit. Yang namanya ban serep gak pakai lama-lama. Hah? Ya. Jadi alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wal iman sehingga kita dikumpulkan di tempat ini, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini, pada hari ini kita berada di ujung bulan Sya'ban, yang mana Rajab sudah berlalu, Sya'ban sudah berlalu, Sya'ban sudah tinggal di ujung, belum berlalu. Kemudian kita akan menghadapi yang namanya bulan Ramadan, yang mana qala ba'dul hukama, dikatakan sebagian hukama itu mengatakan, ahlan wa sahlan Ustaz, istirahat dulu kali ya. Hah? Jangan lapar kesian. Ya, Rajab telah berlalu kepada kita, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban kita sudah ada di ujung bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan kita akan mendapatkan insyaallah dengan penuh taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian hukama mengatakan anna Rajab listighfari minadz dzunubi wa Sya'ban li islahil qalbi minal uyubi wa Ramadan tanwiru lil qulubi wa lailatul qadri litaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui 3 bulan ini tidak pernah bisa dipisah. Ahlu hukama mengatakan sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan istighfar. Kita sudah tahu, mungkin para asatidzah, para penceramah mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah, kita dianjurkan beristighfar. Kenapa kok kita dianjurkan istighfar? Karena kita ingin menyambut bulan Ramadan bersih dari dosa. Makanya kita ini listighfari minadz dzunub, untuk menghancurkan, menghilangkan dosa-dosa kita itu dengan istighfar. Ketika masuk bulan Sya'ban, datanglah bulannya Nabi Muhammad.
li islahil qalbi minal uyubi, untuk membenarkan hati dari segala penyakit hati. Biar apa? Biar masuk bulan Ramadan kita itu bersih yang dari namanya dosa, dari penyakit hati, biar kita itu puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan haus dan lapar saja. Karena yang merusak, kebanyakan yang merusak pahala puasa kita itu adalah di hati. Makanya tidak hukama itu mengatakan istighfari minadz-dzunub ketika masuk Sa'ban, li islahil qulub, dengan apa? Salawat. Ketika kita beristighfar kepada Allah, kemudian kita merasa panas, maka disiram oleh salawat Nabi SAW, biar hati kita lemah, biar hati kita lembut, agar bisa taufik dan hidayah kepada Allah itu akan datang kepada kita. Karena yang namanya salawat itu mengademkan hati. Makanya salawat itu dikatakan la syekhalah. Seseorang yang membaca salawat itu tidak perlu guru, mau baca berapa kali pun nggak masalah. Itu yang namanya salawat. Ketika salawat sudah diisi kepada kita, hati kita sudah adem, maka Ramadan litanwirul qulub, maka Ramadan itu tidak masuk di bulan Ramadan kecuali hati kita itu bercahaya. Kalau sudah hati bercahaya, maka niscaya Quran akan gampang, akan mudah masuk ke hati kita. Tidak akan mudah orang itu bisa membaca Al-Quran tanpa ada cahaya di hati. Coba kita lihat di rumah kita, banyak Al-Quran, tapi tidak ada yang bisa membacanya tanpa ada cahaya hati. Makanya dikatakan sebagian hukama itu Ramadan tanwirul lil qulub, cahaya hati. Kalau sudah cahaya kita dapatkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, kemudian di bulan Ramadan kita dapatkan cahaya, maka Al-Quran kita akan mudah untuk membacanya. Ketika Al-Quran kita sudah baca, yang mana bulan Ramadan ini dijadikan bulannya umat Nabi Muhammad, yang kita dianjurkan untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah membaca, kita sudah masuk ke hati kita, maka Lailatul Qadri litaqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, maka masuklah Lailatul Qadar kepada diri kalian untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh sekali seseorang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan tidur. Mungkin bisa dia mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan tidur. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebiasaan seseorang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar kecuali dia itu dalam keadaan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Lailatul Qadar itu Imam Subki mengatakan, anna Lailatul Qadri tukaffiru dzunubul umur, wa Lailatul nisfi min Sya'ban tukaffiru dzunubus sanah, wa Lailatul Jum'ah tukaffiru dzunubul usbu'. Yang mana Lailatul Qadar itu adalah pengampunan seseorang seumur hidup. Nah, mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar, niscaya mereka itu tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Karena bulan Ramadan kita ketahui tidak ada bulan yang penuh berkah semacam ini. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Nabi Muhammad, yang Allah jadikan diamnya saja dihitung tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya saja dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika diamnya saja dihitung tasbih, bagaimana ketika dia mengucap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kira-kira dia dapatkan? Tidurnya saja dihitung tasbih, tidurnya saja dihitung ibadah. Bagaimana gerangan kalau dia itu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, sangat disayangi sekali. Ketika masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala haramkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan, untuk menghidupkan bulan Ramadan. Ahlan wa sahlan, bicara lagi. Jadi mudah-mudahan tidak masuk di bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, dan tidak masuk bulan Ramadan kecuali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna tiba'ah,
wa arina batilan warzuqna istinabah ya azizu ya ghafar ya karimu ya sattar. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.